Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah dengan NIM 223141087 dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu pengetahuan sosial. Submateri dari urgensi IPS itu ada 4. Yang pertama, kedudukan IPS. Yang kedua, peran penting IPS. Yang ketiga, pentingnya peran dan kedudukan IPS di SD atau MI. Yang keempat, ada kontribusi IPS untuk pendidikan di SD atau MI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan IPS. Kedudukan ilmu sosial dalam konteks pendidikan IPS menempatkannya sebagai sumber keilmuan dan materi bahan pembelajaran IPS, menjadikan hubungan keduanya bersifat material. Pendidikan IPS mencoba untuk menghasilkan warga negara yang reflektif, mampu atau terampil dan peduli. Nursid Sumaatmaja mengemukakan bahwa secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materinya, budayanya, pemanfaatan memenuhi kebutuhan sumber kebutuhan jiwanya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahnya, dan lain sebagainya yang mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Pembahasan yang kedua yaitu peran penting IPS. 1. Menghadapi era revolusi. Di tengah perubahan cepat yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0, IPS berperan penting dalam membantu siswa memahami dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kemajuan teknologi. IPS mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, adaptif, dan beretika dalam menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi dan globalisasi. Kedua, mencegah konflik melalui pendidikan perdamaian. IPS memainkan peran dalam pendidikan perdamaian dengan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama. Dengan pemahaman tentang dinamika konflik sosial, IPS mendorong siswa untuk mengatasi perbedaan secara damai, mengurangi potensi konflik di masyarakat. Ketiga, pembentukan perilaku era abad 21. Pendidikan IPS mengembangkan perilaku sosial yang diperlukan di abad 21, seperti kerjasama, tanggung jawab sosial, dan kesadaran global. Melalui pembelajaran tentang isu-isu kontemporer seperti lingkungan, ketidaksetaraan, dan keberlanjutan, IPS membekali siswa dengan kemampuan untuk menjadi warga yang aktif dan bertanggung jawab. Yang terakhir, pembentukan karakter. IPS membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti integritas, keadilan, dan empati. Melalui studi sejarah, kewarganegaraan, dan budaya, siswa diajarkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari yang esensial untuk pengembangan karakter. Pembahasan yang ketiga yaitu pentingnya peran IPS di SD atau MI. IPS dimasukkan ke kurikulum Indonesia setelah situasi nasional stabil pasca G30S 1965 dan dalam upaya pembangunan di masa Orde Baru, terutama untuk menghadapi masalah pendidikan seperti kesempatan belajar, kualitas, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Pendidikan IPS bertujuan menghasilkan warga negara yang bijak, kompeten, dan peduli, serta mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tujuan pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2006 adalah untuk membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS melibatkan hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta mengajarkan siswa cara menghadapi masalah sosial. Pembelajaran IPS di SD atau MI harus disesuaikan dengan perkembangan anak yang cenderung memahami konsep konkret, meskipun banyak konsep abstrak dalam IPS seperti waktu, perubahan, dan demokrasi yang tetap perlu diajarkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu kontribusi IPS untuk pendidikan di SD atau MI.
1. Keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran IPS mengasah keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa melalui diskusi tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Siswa diajak untuk mengamati, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap masalah sosial di sekitar mereka. 2. Pengembangan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui IPS, siswa diajarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ini penting untuk membentuk karakter yang kuat dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Kesadaran lingkungan. Dalam IPS, siswa juga belajar tentang geografi dan lingkungan hidup yang membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam serta memahami dampak manusia terhadap lingkungan. 4. Pembentukan wawasan sosial. IPS membantu siswa memahami struktur dan dinamika sosial seperti keluarga, komunitas, dan negara. Ini memperkenalkan mereka pada norma, aturan, dan peran sosial yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Pembelajaran IPS juga memupuk rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran tentang perbedaan budaya serta tantangan global. 5. Pengenalan sejarah dan budaya. IPS memperkenalkan siswa pada sejarah nasional dan dunia, yang membantu mereka memahami asal-usul dan perkembangan bangsa serta budaya. Pemahaman tentang sejarah mengajarkan siswa untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan mengembangkan rasa nasionalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.